Nah, Baik, selamat pagi. oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karenda melempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Yang terhormat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, tim penerjemah Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, serta yang kami hormati, tamu undangan dan seluruh peserta. Marilah Suaranya hilang, Mbak. Mohon maaf, Pak Wara, bisa tolong dibuka kembali? Ya, satu dua tiga. Suara. selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karende melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajibata. Arus. Yang terhormat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, tim penerjemah Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, serta yang kami hormati, tamu undangan dan seluruh peserta. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual ini pada acara peluncuran buku cerita anak Dwi Bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah tahun 2024. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita dari awal hingga selesai diberikan kelancaran serta keberkahan. Doa akan dipimpin oleh Bapak Jainal Arifin. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan syariat kita masing-masing. Izinkan saya pimpinnya dengan cara Islam. Yang lain, ini semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan semesta alam, dengan rahmat-Mu, kami berkumpul di sini. Kami bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan peluncuran buku cerita anak Dwi Bahasa tahun 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Menyatukan, kami memohon kebersamaan dan keterhubungan dalam acara ini. Bantu kami saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara kami. Bukalah pintu hati kami untuk menerima dan memberi, hingga kegiatan peluncuran buku cerita anak Dwi Bahasa ini menjadi momen yang penuh kebaikan dan manfaat. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar kegiatan peluncuran buku cerita anak di bahasa ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan. Terima kasih atas segala nikmat-Mu dan semoga kegiatan ini menjadi ladang keberkahan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Budi, disilakan.
Cek 1, 2, 3. Apa suara saya dapat didengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Tabrik salamat limun Aku alatai, ada suaranya ini, salam San. karena malempang, adil katalino, bajuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Terima kasih kepada saudara Pewara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bersyukur alhamdulillah hari ini, pagi ini, Siapa yang mau ke Zoom? Kamis, tanggal 12 Desember 2024, kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan peluncuran buku cerita anak Dwi Bahasa yang dihelat oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini KKLP Penerjemahan. Yang terhormat Bapak dan Ibu undangan yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Tadi saya sempat mengecek daftar hadir dan yang hadir di sana cukup banyak, ada 88 orang. Dan di antara 88 orang itu, alhamdulillah ada beberapa tamu kehormatan begitu ya. Ada Bapak Rektor IAHN, Bapak Dr. Mujiono, kemudian ada rekan kami di Universitas Palangkaraya, ada Ibu Dr. Wisnawati, kemudian ada rekan kami juga Bu Mahian, ada juga beberapa guru utama, ada Bu Trehulina di Kota Waringin Barat, dan Bapak dan Ibu yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memenuhi undangan kami pada hari ini. Yang terhormat juga teman-teman panitia, Mbak Nisa dan kawan-kawan, dan tidak ketinggalan juga yang berperan dominan dalam acara ini, teman-teman di KKLP Penerjemahan, ada Mbak Rensi, Mbak Septi, dan Mbak Lida yang sudah membersamai kita sehingga penerbitan atau peluncuran buku cerita anak di bahasa ini dapat kita laksanakan pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sedikit pengantar, sebelum nanti membuka acara, saya ingin menyampaikan salam hangat dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Muiz. Beliau saat ini berada di Jakarta, di Lembaga Administrasi Nasional, Jelang, untuk menjalani pelatihan. Jadi tidak bisa membersamai kita pada pagi hari ini, dan beliau menugasi saya untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Semoga itu tidak mengurangi antusiasme kita dan tidak juga mengurangi substansi kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa kepunahan bahasa daerah sudah benar-benar terjadi, dan itu tidak hanya dialami oleh bahasa-bahasa daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Bahasa-bahasa daerah dimanapun, tidak hanya di Indonesia, sekarang posisinya sudah mulai terpinggirkan begitu oleh adanya harus globalisasi, kemudian dominasi bahasa-bahasa internasional dan bahkan bahasa nasional itu sendiri. Nah, oleh karena itu dalam konteks tersebut, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Eselon 1 kami, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mengadakan kegiatan-kegiatan yang arahnya adalah merevitalisasi untuk melindungi bahasa dan sastra daerah. Barangkali Bapak dan Ibu sudah atau sering mendengar beberapa tahun belakangan ada kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang kita lakukan terhadap 7 bahasa dan 1 dialek di Kalimantan Tengah. Tahun ini adalah tahun ketiga dan alhamdulillah sudah berjalan. Insya Allah tahun depan akan kita lanjutkan kembali. Nah, selain RBD itu Bapak dan Ibu sekalian, kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk berkontribusi dalam pemerkaya
bahan-bahan bacaan yang muaranya adalah bagaimana kita mengenalkan, kemudian merevitalisasi dan melindungi bahasa daerah. Salah satu yang kita lakukan adalah penerbitan buku cerita anak dwi bahasa yang akan kita luncurkan pada pagi hari ini. Jadi lewat buku-buku cerita anak itu, kita sajikan atau kita tampilkan cerita-cerita karangan atau hasil tulisan para penulis yang sudah kita seleksi, dan cerita itu disajikan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ada berbagai macam bahasa daerah yang sudah kita terbitkan buku-buku cerita anaknya. Tentu saja yang barangkali karena menjadi bahasa lingua franca di Kalimantan Tengah, bahasa Dayak Ngaju, produk buku terjemahannya cukup banyak. Buku cerita anak berbahasa daerah Dayak Ngaju Indonesia atau Indonesia Dayak Ngaju cukup banyak. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Maanyan, bahasa Siang, bahasa Bakumpai. Di barat ada bahasa Melayu dialek Kota Waringin. Kemudian ada bahasa Katingan, bahasa Undanung, dan seterusnya. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah jumlah peminat untuk menulis cerita anak berbahasa daerah terus meningkat, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana terus memelihara itu supaya bahasa daerah tidak kehilangan tempatnya. Dan dengan buku-buku berbahasa, buku-buku cerita anak berbahasa daerah ini, kita juga bisa melakukan promosi, pengenalan, kemudian pengakraban, dan bagaimana menginternalisasi bahasa-bahasa daerah itu kepada para penutur muda usia. Jadi di buku-buku terjemahan itu, Bapak Ibu, nanti dijelaskan oleh teman-teman di KKR Penerjemahan, ada penjenjangan ya, dari A, B, C, dan seterusnya. Dan semua itu sudah kita sesuaikan dengan jenis yang kita terima dari pusat. Nah, tahun ini kalau tidak salah, kelas 4, 5, 6 SD kalau tidak salah, karena ceritanya sudah cukup kompleks jika dibandingkan buku-buku terbitan tahun kemarin yang menyasar PAUD dan TK atau kelas rendah di sekolah dasar. Nah, tahun depan bisa jadi sasarannya adalah mereka yang duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama. Jadi jenjang bukunya meningkat lagi. Nah, tentu saja dengan peningkatan jenjang atau kategorisasi buku ini, cerita yang ada di dalamnya juga dimungkinkan lebih kompleks, baik dari alur maupun bahasa yang digunakan. Kalau buku-buku cerita anak untuk PAUD, TK, tentu kita menyesuaikan dengan usia mereka, jadi lebih banyak gambarnya. Setiap halaman paling mungkin maksimal satu kalimat dan bukan percakapan biasanya, tetapi kalimat-kalimat deskriptif, pernyataan, dan seterusnya. Lebih tinggi jenjangnya, mungkin ada sedikit percakapan dan lebih banyak deskripsi. Lebih tinggi lagi jenjangnya, baru kemudian percakapan dimungkinkan lebih dominan daripada deskripsi dan pernyataan. Nah, Bapak Ibu dapat mengikuti itu semua, perkembangan bagaimana kami menerbitkan buku-buku berbahasa daerah, cerita anak berbahasa daerah ini, karena ini adalah sudah tahun keempat kalau saya tidak salah. Dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini dapat juga berkontribusi menjadi penulis cerita anak itu dengan menggunakan bahasa daerah Bapak dan Ibu masing-masing. Ya, boleh. Kami terbuka bagi siapa saja yang memang berminat dan berniat untuk menulis cerita anak berbahasa daerah. Tentu nanti akan ada seleksi, akan ada tahapan-tahapan lain yang dipatuhi oleh para calon penulis ini. Nanti mungkin teman-teman di KKLP akan menjelaskan sedikit sebelum mereka berbicara tentang penerbitan buku-buku bacaan tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, peluncuran ini juga merupakan salah satu tahapan dari sekian tahapan yang harus ditempuh sebelum buku itu diterbitkan dan diedarkan. Gitu. Nah, tahun ini karena kita
sebenarnya bukan kendala sih, tetapi barangkali ada rantai proses yang lebih panjang sehingga sampai saat ini ISBN belum turun, belum bisa kita cantumkan di buku, sementara proses pencetakan buku juga masih berlangsung. Tapi bagaimanapun juga, meskipun dua hal itu belum ada, peluncuran kita lakukan secara daring seperti ini, dan nanti insya Allah tidak akan mengurangi substansi dari kegiatan yang kita lakukan. Nanti begitu ISBN keluar, kemudian pencetakan selesai, tentu nanti akan kita kabari Bapak Ibu sekalian dan bagaimana untuk mendapatkan buku-buku itu. Karena setahu saya, eh, informasi dari teman-teman KKLP penerjemahan, Bapak dan Ibu boleh mencetak secara mandiri buku-buku itu, tetapi wajib menyampaikan surat permohonan kepada kami dan untuk kami teruskan kepada pusat pembinaan kalau saya tidak salah, pembinaan bahasa dan sastra. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, ketika Bapak dan Ibu atau instansi Bapak dan Ibu mencetak buku-buku itu, buku-buku itu tidak untuk diperjualbelikan, Bapak Ibu ya, tapi untuk dibagikan secara gratis kepada siapapun yang memerlukannya. Karena ini peruntukannya adalah anak-anak, silakan nanti anak-anak ya sekolah dasar lah yang berhak atas buku-buku tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Pada pokoknya, meskipun peluncuran ini kita lakukan secara daring lewat media Zoom seperti ini, tidak seperti biasa dengan kegiatan di suatu tempat, semoga substansi dan antusiasme, substansi kegiatan dan antusiasme kita semua tidak menurun atas terlaksananya kegiatan secara daring seperti ini. Atas izin Bapak dan Ibu semua, dan dengan tetap mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan peluncuran buku cerita anak berbahasa daerah pada hari ini Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024 pukul 8:47 sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah atau bacaan-bacaan lain yang intinya menunjukkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Kita buka sama-sama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kepada panitia, teman-teman KKLP, penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah berkontribusi untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan, dan saya silakan kepada Pewara. Salam sehat, salam bahagia, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan cerita oleh anggota Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah kepada Saudari Enjang Dwi. Kemarin itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Enjang. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Dombi Je Bahalap Ate, atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Dombi yang Baik Hati oleh Ari SPD. Alkisah, di sebuah desa kecil di dalam hutan, tinggallah seorang nenek tua yang hidup seorang diri. Kakek sudah lama meninggal. Jadi, nenek merasa kesepian dan mencari teman dengan memelihara domba putih. Nama domba itu adalah Dombi. Setiap hari, nenek dan Dombi pergi ke taman bunga di dekat rumah. Ketika hari sudah sore, mereka cepat pulang lalu membuat makan malam dari ubi. Nenek sayang sekali dengan Dombi. Dombi,
Kamu lapar ya? Sabar ya, tanya nenek. Dombi mendekati nenek. Dia memerhatikan nenek memasak hingga masakan mereka matang. Dombi sebenarnya merasa kasihan dengan nenek karena ia tidak punya tangan seperti manusia. Kasihan nenek, aku sebenarnya ingin membantunya, tetapi aku tidak punya tangan seperti manusia, kata Dombi dalam hatinya. Malam pun tiba. Dombi berpura-pura tidur. Ketika melihat nenek tertidur pulas di kursi, Dombi cepat-cepat pergi meninggalkan nenek. Nek, aku pergi sementara ya. Aku ingin membahagiakan nenek. Aku pasti akan kembali. Bisik Dombi seraya meninggalkan nenek. Ketika pagi menjelang, nenek memulai rutinitasnya seperti biasa, menjemur pakaian di halaman. Sesekali, nenek melirik ke sudut rumah, mengira Dombi akan muncul seperti biasanya. Namun, kali ini berbeda. Dombi tidak ada di sana. Hari demi hari berlalu. Nenek terus mencari kehadiran Dombi. Ia menelusuri taman bunga, tempat mereka sering bermain, memeriksa belakang rumah, dan mengunjungi setiap sudut yang mungkin menjadi tempat Dombi bersembunyi. Namun, ya Dombi tidak ada di sana. Usahanya tidak membuahkan hasil. Meskipun begitu, nenek tidak pernah kehilangan harapan. Dengan penuh kesabaran, ia tetap menunggu Dombi kembali. Hatinya percaya ada alasan yang baik di balik keperian domba kesayangannya. Dalam doanya, nenek berharap suatu saat mereka bisa bersama lagi, seperti dulu. Hingga pada suatu hari, nenek pergi ke taman untuk memetik bunga. Dari kejauhan, tampak seorang gadis kecil membawa buah kapul sekeranjang. Nek, nenek, teriak gadis itu. Gadis kecil itu meyakini jika nenek itu adalah orang yang dulu menyayanginya. Ia pun cepat berlari seraya mengejarnya. Nek, nek, ini aku, Dombi kesayangan nenek, kata Dombi. Dombi, apakah kamu domba nenek? Tanya nenek. Betul, Nek. Ini aku, Dombi, sahut Dombi. Ketika mengetahui bahwa gadis kecil itu adalah Dombi kesayangannya, nenek sangat bahagia. Nenek pun tidak sabar mengajak Dombi untuk pulang. Bagaimana ceritanya, Dombi, kamu bisa menjadi gadis secantik ini? Tanya nenek. Begini ceritanya, Nek, jawab Dombi. Ketika Dombi meninggalkan rumah nenek, ia bertemu dengan kawanan lebah. Dengan penuh harap, ia bertanya, "Hai teman-teman lebah, apakah kalian tahu di mana lebah ajaib?" Tanya Dombi. Salah satu lebah menjawab, "Untuk bertemu ratu kami, kamu harus berbicara dengan komandan lebah terlebih dahulu." Dombi menemui komandan lebah dan menyampaikan keinginannya. Kami tidak bisa memastikan lebah ajaib akan membantumu, tapi kami membutuhkan sari bunga agar ratu kami bisa bertelur. Bisakah kamu membantu kami? Pinta sang komandan. Dengan semangat, Dombi setuju dan bekerja sama dengan kawanan lebah untuk mengumpulkan sari bunga dengan penuh semangat. Ia bekerja keras bersama kawanan lebah, memastikan tugas mereka selesai dengan baik. Setelah semua sari bunga terkumpul, komandan lebah mengucapkan terima kasih. Dombi tersenyum lebar. Aku senang bisa membantu. Sekarang, bolehkah aku bertemu dengan lebah ajaib? Tanyanya dengan penuh harap. Komandan lebah tersenyum dan mengangguk. Tentu, kamu kamu telah membuktikan kebaikan hatimu. Mari, aku akan membawamu menemui ratu kami. Lebah ajaib mendengar jika Dombilah yang menolong pekerjaan mereka.
sehingga mempunyai makanan yang cukup untuk bertelur. Lebah ajaib ingin mengucapkan terima kasih kepada Dombi. Dombi, kamu ingin apa dariku? Tanya lebah ajaib. Lebah ajaib, bisakah aku menjadi manusia? Kalau tidak bisa, aku tidak akan meminta apa-apa sih, kata Dombi. Baiklah, karena kebaikanmu kepada nenek, aku akan merubahmu menjadi manusia, sahut lebah ajaib. Akhirnya, Dombi berubah menjadi anak perempuan yang cantik sekali. Terima kasih lebah ajaib, aku tidak akan bisa membalas kebaikanmu, kata Dombi. Bukan begitu, Dombi. Hal itu karena ketulusan hatimu. Sekarang pulanglah. Nenek menunggumu, kata lebah ajaib. Begitu ceritanya, Nek, ucap Dombi. Nenek yang mendengarnya sangat bahagia karena bisa melihat Dombi kembali ke rumah dan menjadi manusia yang sangat amat cantik. Akhirnya, mereka berdua hidup bahagia. Semua itu karena kebaikan hati Dombi, sehingga dia bisa berubah menjadi manusia. Juga kebaikan hati nenek yang telah merawat Dombi seperti anaknya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, dari cerita Dombi J Bahalap Ate atau yang berarti Dombi yang baik hati, pesan motivasi dari cerita ini adalah bahwa kebaikan hati dan ketulusan dalam membantu orang lain akan membawa kebahagiaan serta keajaiban dalam hidup. Seperti Dombi yang rela berkorban dan membantu lebah-lebah kecil dengan sepenuh hati. Dia akhirnya mendapatkan balasan yang luar biasa, yaitu menjadi manusia dan bisa membahagiakan nenek. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tindakan baik, walaupun kecil, tetap memiliki kekuatan besar untuk mengubah hidup, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tetaplah kita berbuat baik, karena kebaikan akan selalu kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluncuran buku apa yang boleh bahasa? Menarik sekali cerita yang telah disampaikan oleh Saudari Enjang dengan alur yang sangat menarik serta pesan yang sangat menyentuh tentang ketulusan dan perbuatan baik. Nah, cerita yang baru saja dibacakan adalah cerita yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dengan judul Dombi J Bahalap Ate atau berarti Dombi yang Baik Hati, karya Ari SPD. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi diskusi, kita bersama-sama akan menyaksikan video singkat peluncuran buku. Inilah dia 75 judul buku Cerita Anak di Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.
Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Telah hadir bersama kita tim penerjemah Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Rensi, Ibu Lida, dan juga Ibu Septi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir bersama kami hari ini. Dan setelah melihat video tadi, kita bisa merasakan betapa pentingnya upaya ini dalam melestarikan bahasa daerah sekaligus memperkenalkan literasi kepada generasi muda. Nah, buku cerita seperti ini tentu memiliki peran besar dalam membangun kecintaan anak-anak terhadap bahasa dan budaya lokal. Kami yakin hadirin di sini juga penasaran ingin mengetahui lebih jauh tentang latar belakang dan rencana dari program ini. Nah, untuk itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Septi, apa tujuan penerbitan dari buku cerita anak di bahasa ini, Bu? Ya, selamat pagi untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewara kita. Jadi pada saat ini tujuan dari penerjemahan cerita anak yang pertama dan utama pasti itu adalah memenuhi tugas dan fungsi jabatan kami selaku penerjemah yang ada di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, tujuan dari pembuatan penerjemahan cerita anak ini adalah untuk memperkaya eh, bacaan anak dalam bahasa daerah yang saat ini bisa dikatakan sangat sedikit sekali. Jadi tujuan dari pembuatan penerjemahan cerita anak ini salah satunya selain untuk pemerkaya bahan bacaan atau literasi bagi anak-anak yang ada di daerah kita, juga untuk apa namanya eh apa sih sebentar untuk bahasa daerah untuk apa namanya untuk melestarikan ya Allah Tuhan untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di Kalimantan Tengah dan didokumentasikan dalam bentuk cerita anak seperti yang sudah dinyatakan tadi oleh Pak Budi bahwa banyak bahasa daerah yang sudah mengalami menuju ke arah kepunahan. Jadi dengan melakukan penerjemahan cerita anak ini, kita juga berharap bahwa bahasa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, semua bahasa daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, itu bisa terdokumentasikan melalui cerita anak berbahasa daerah dan dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang seperti kami lakukan pada saat ini. Nah, diharapkan melalui penerjemahan ini nanti ke depannya selain kita memiliki bahan bacaan literasi yang memadai, kita juga akan memiliki banyak penulis-penulis daerah, asli daerah yang mampu mengangkat budaya dan bahasa daerah masing-masing dan didokumentasikan dalam bentuk buku terjemahan yang kami produksi dan kami apa namanya cetak, baik itu dalam bentuk daring, dalam bentuk online-nya, atau nanti itu bisa nanti dicetak juga dalam bentuk fisik. Tapi untuk saat ini untuk fisik kita belum bisa mencetak banyak ya, Ibu Rensi dan Ibu Lida, karena hak untuk pencetakan itu adalah langsung dari Pusbuk, dari badan ya. Jadi untuk pencetakan secara fisik nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman yang lain, tetapi yang pastinya tujuan dari pembuatan eh, penerjemahan cerita anak ini ya seperti yang saya nyatakan, pertama untuk memperkaya bahan bacaan dan literasi, kedua untuk memenuhi tugas dan eh, fungsi kami selaku penerjemah di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, dan ketiga untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di seluruh Kalimantan Tengah dalam bentuk dokumentasi berupa buku terjemahan dwi bahasa seperti yang sudah kita lakukan pada saat ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian saya ingin bertanya juga tentang apa harapan dari Balai Bahasa dengan penerbitan buku ini dan apakah tahun selanjutnya akan diadakan kembali seperti itu, Bu?
Mohon maaf Ibu, masih di mute Bu. Ya. Oke, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, mungkin saya bisa memberikan kesempatan kepada Ibu Rensi selaku koordinator kami dalam KKLP penerjemahan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan Ibu Rensi. Terima kasih Pak Surya terdengar. Apakah suara saya terdengar? Ini gimana? Nggak masuk ya? Sudah 100% Pak. Sudah. Tes 1, 2. Sudah terdengar? Sudah, maaf. Baik, eh, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kegiatan peluncuran buku ini. Terima kasih juga Bu Sekti tadi ya atas pertanyaan yang dilemparkan ke saya. Saya kena lemparan pertanyaan ya. Disampaikan bahwa saya koordinator itu saya merasa tua begitu ya. Disampaikan bahwa saya koordinator gitu, saya merasa tua sekali ya. Baik, saya kami ya terutama di Balai Bahasa Provinsi Kalteng sangat senang sekali melihat ini sudah sampai 103 eh, yang mengikuti kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini. Dan kami juga berterima kasih juga kepada Bapak Ibu penulis ya. Ini di sini sepertinya hadir semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi harapan kami dari Balai Bahasa dengan penerbitan buku cerita anak Balai Bahasa yang pasti ya untuk memperkaya buku cerita anak terutama dalam hal berbahasa daerah dan kemudian ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan hal ini untuk seperti tujuan seperti kata Pak Budi tadi untuk merevitalisasi bahasa daerah. Jadi sudah ada beberapa daerah yang masuk di kita untuk buku cerita anak ini ada Diet Ngaju, ada Diet Nganyan, bahasa Melayu dialek Kota Waringin, bahasa Katingan, bahasa Danum. Yang masuk sekarang baru bahasa Kadori, belum lagi bahasa Dohoy ataupun bahasa Siang, belum masuk. Kemudian yang sudah masuk itu ada Bakungpai, Sampit, kemudian bahasa Dusun. Jadi lumayan banyak dan kami ingin semua, terutama mungkin ada Bapak Ibu yang dari Kabupaten Namanda mungkin bisa berbahasa, ada yang bisa menggunakan bahasa Belang atau dari selain Namanda di mana kemarin ya, Barito Utara katanya kemarin ada bahasa Tawoyan kalau tidak salah ya, mungkin bisa tahun depan masuk dalam bahasa yang kita dalam bahasa cerita anak ini. Nah, jadi eh, kemudian apakah tahun selanjutnya akan diadakan kembali? Ya, semoga tahun depan masih ada, karena ini masih apa ya namanya? Karena buku-buku bacaan untuk anak-anak ini masih kurang dan sangat kurang. Karena kita sekarang juga tidak boleh ada pencetakan buku, tapi kita cuma dibatasi 5 dummy untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin kita bisa mencetak ya em, sebanyak-banyaknya, bukan sebanyak-banyaknya ya, sesuai dengan dana yang diberikan. Tapi tahun ini kami cuma diberi kesempatan atau diperbolehkan mencetak 5 dummy untuk eh, itu pun untuk badan bahasa, untuk perpusnas, untuk perpustakaan, dan itu cuma 5 saja, jadi tidak banyak ya Bapak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin buku tersebut
boleh ajukan ke kami bahwa Bapak ingin memperbanyak buku tersebut mungkin untuk perpustakaan sekolah seperti itu ya. Jadi bermohon dulu kepada kami untuk itu dan buku ini tidak boleh diperjualbelikan. Oh ya, untuk tahun ini yang ini kami sebanyak 75 buku yang dihasilkan untuk tahun ini dan semua masih dalam proses ISBN. Jadi yang kami mengadakan kegiatan ini dari 2021 dan sudah ber-ISBN. Cuma yang tahun ini sepertinya eh, lebih rumit karena harus ada proses penerimaan dari Pusbuk terlebih dahulu. Jadi itu ada teman-teman dari balai kantor lain yang sudah 3 bulan, 2 bulan masih belum selesai dan kita berharap dan kita doakan semoga bisa selesai dalam katanya sih tahun depan baru bisa. Mudah-mudahan kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian sepertinya itu saja ya. Kalau untuk harapan kita berharap yang terbaik dan semoga tahun depan semakin banyak penulis nih. Bapak Ibu banyak yang semangat saya lihat ya untuk menulis cerita anak kami bersyukur kami berterima kasih ya atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Dan tadi ada cerita tadi Dombi juga itu ceritanya bagus ya. Salah satunya ya itu yang dibacakan oleh adik kita Eka Dubes Enjang ya. Enjang apa Enjang ya? Enjang tuh bahasa Ya, kalau bahasa Dayak enjang ya. Nah, enjang. Kalau mungkin Jawa atau ini enjang, panggilnya enjang. Dikira orang Sunda, ternyata dia orang Dayak ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Keluarga. Baik, terima kasih Bu Rensi. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Dalam waktu dekat ini, apa rencana dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah terkait penerjemahan? Baik, terkait rencana ya. Rencana kita banyak sekali. Planningnya banyak sekali ya. Nah, jadi rencana kita tahun depan, ini bocoran ya Bapak Ibu ya, mohon maaf saya bocorkan bahwa tahun depan kita akan lebih kepada jenjang yang lebih tinggi. Itu jenjang semenjana atau jenjang C, bukan enjang ya, tapi jenjang C. Nah, itu untuk tingkat SMP. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut menulis untuk cerita anak, jadi tahun depan dipersilakan untuk membuat draftnya dulu, siapa tahu eh, ada ada ide mau buat cerita apa gitu ya. Nah, jadi untuk tahun depan rencananya seperti itu. Semoga semakin banyak ya yang membuat cerita anak. Tidak harus dia tidak harus ASN atau apa, tapi seluruh masyarakat boleh boleh ya. Ya dengan ya dari tingkat mahasiswa mungkinnya karena nanti kalau sudah lolos seleksi baru ada bimbingan teknis seperti itu kalau karya untuk kegiatan tersebut. Dan eh, ini ada satu lagi penerjemah kita ya. Tim penerjemah ada Mbak Lida. Saya beri kesempatan kepada Mbak Lida ya. Terima kasih Mbak Rizky. Ini masuk Pak. Masuk. Baik, Mbak Enjang, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Mungkin bisa ditambahkan Bu mengenai Oh ya, Rizky rencana ya, dari maaf. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah mengenai penerjemahan seperti itu. Maaf, apa tadi? Rencana dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tentang penerjemahan. Oh ya, oke. Ya, jadi karena tupoksi kami memang dibagi antara Badan Bahasa dan UPT atau Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, jadi eh,
tugas atau tusi Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di daerah itu adalah melakukan atau melaksanakan penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Sementara di Badan Bahasa atau Pustanda, mereka melakukan penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Nah, jadi yang dilakukan oleh KKLP penerjemahan di Balai Bahasa Kalimantan Tengah dan juga di Balai Bahasa lain atau kantor bahasa di berbagai daerah, yang kami lakukan adalah penerjemahan dalam ranah bahasa daerah. Jadi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah begitu. Dan yang kami terjemahkan itu adalah buku-buku cerita anak. Kenapa buku cerita anak? Karena yang pertama itu sesuai dengan tujuan Nawacita Indonesia dalam oleh Kementerian Pendidikan waktu itu Kemendikbudristek bahwa eh, yang diutamakan atau program yang sedang diutamakan adalah peningkatan literasi. Yang pertama adalah peningkatan literasi baca tulis dengan pengayaan buku bacaan bermutu, kemudian literasi bahasa daerah, kemudian literasi bahasa Indonesia. Untuk literasi bahasa daerah itu dilakukan dengan program revitalisasi bahasa daerah, kemudian literasi bahasa Indonesia itu dilakukan dengan program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, eh, penerbitan buku cerita anak berbahasa daerah atau cerita anak dui bahasa dalam bahasa daerah dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu mendukung program literasi ini, yaitu literasi baca tulis dengan pengayaan buku bacaan bermutu dan literasi bahasa daerah. Jadi dengan penerbitan atau pembuatan buku cerita anak di bahasa Indonesia ini, bahasa daerah dilestarikan, didokumentasikan, dan kemudian dengan penerbitan buku cerita anak ini yang juga di dalam bahasa Indonesia eh, diupayakan untuk go internasional atau menjadi bahasa internasional itu begitu Mbak Rizky. Jadi ada tiga program literasi yang diutamakan yaitu peningkatan eh, literasi baca tulis, peningkatan literasi bahasa daerah dan peningkatan literasi bahasa Indonesia gitu. Baik, terima kasih Ibu Lida. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan kami akan memberikan kesempatan secara bergiliran untuk 3 orang penanya. Mbak Rizky, Ya, Bu. ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ayo. Ya, baik. Jadi kami dari tim KKLP Penerjemahan ini jadi kegiatan kami selama setahun. Jadi ada yang namanya lini masa kegiatan penerjemahan, yaitu eh, bahwa buku itu tidak langsung jadi. Karena masih banyak yang bertanya kepada kami, buku saya sudah jadi atau belum? Ini gimana? Nah, buku ini tidak langsung jadi ya Bapak Ibu. Karena prosesnya lumayan panjang dalam 1 tahun. Jadi proses pertama itu seleksi peserta lokakarya penulisan cerita anak dwi bahasa. Itu jadi kami harus mengadakan seleksi terlebih dahulu karena sesuai tidak dengan yang kami berikan eh, di medsos itu ya kan ada syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian kalau sudah lolos baru bisa ada yang namanya lokakarya. Nah, lokakarya ini kurang lebih 4 sampai 5 hari ya. Lokakarya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menulis eh, kami kumpulkan dalam kegiatan tersebut. Dan ya, dan selanjutnya setelah lokakarya itu ada yang namanya program penerjemahan naskah. Nah, jadi ini eh, naskah tersebut ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa eh, dari bahasa daerah, misalnya bahasa Bakumpai ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita
menerjemahkan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Jadi bukan ke bahasa asing atau bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Dan kemudian setelah selesai dari penerjemahan, kemudian kita lanjut ke proses penyuntingan. Nah, penyuntingan di sini ini Bapak Ibu yang menjadi penyunting, ada yang menyunting bahasa daerah dan juga ada penyunting bahasa Indonesia. Nah, jadi sudah lumayan prosesnya lumayan banyak ya Bapak Ibu sudah sampai penyuntingan bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Nah, itu prosesnya lumayan lama ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kami mengadakan seleksi ilustrator. Kenapa kami tidak mengambil dari ilustrator dari luar Palangkaraya? Karena kami pernah ibaratnya kami pernah bekerja sama dengan ilustrator dari luar dan ternyata membuat kami sakit hati ya Bapak Ibu. Dalam artian ilustrasi itu tidak dikerjakan. Dan kami padahal ada tenggat waktu yang harus kami kejar. Ya, jadi kami mengambil yang hanya dari daerah Palangkaraya dan memang ilustrator yang dari Palangkaraya yang untuk tahun ini itu luar biasa. Plus dulu dong. Adakah ilustrator di grup di Zoom ini luar biasa ya ilustrasinya. Dan kemudian setelah seleksi ilustrator, baru proses pengilustrasian dan pengatakan. Jadi pengilustrasian dan pengatakan ini para ilustrator membuat gambarnya dan setelah selesai baru diserahkan kepada para pengatak. Pengatak itu penata letak, ya, penata letak yang oh ini bagusnya di sini, letaknya di sini dan disusun dengan bagaimana cara uh, meletakkan tulisannya yang bagus yang bagaimana. Oh tepatnya di sini bagusnya di sini untuk anak-anak ya di sini. Nah begitu jadi tidak sembarangan ya proses ini. Kemudian setelah semua itu selesai barulah kita lanjut ke proses konsinyasi ya konsinyasi hasil terjemahan. Nah di sini para penyunting baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia kemudian tim KKLP penerjemah dan juga teman-teman kemarin teman-teman media bahasa namanya di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah berkumpul untuk sama-sama berdiskusi dan juga Bapak Ibu dari penyunting bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu bahasa daerah kemarin ada Pak Oveni ya, ada Pak sini Pak Oveni, Bu Natalina. Terima kasih ya Bapak kalau sudah hadir di Zoom ini. Terima kasih Pak Oveni. Kemudian Bapak Ibu yang penyunting bahasa daerah. Kemudian setelah konsinyasi hasil terjemahan, kami adakan namanya uji keterbacaan hasil terjemahan. Nah, uji keterbacaan hasil terjemahan ini kemarin kami laksanakan di 8 kabupaten dan 1 kota, itu Palangkaraya. Dan ini kami sasar berdasarkan bahasa yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu apabila bahasanya dilestarikan ibaratnya, cobalah membuat dalam bahasa Bapak Ibu, bahasa daerah Bapak Ibu. Ya. Setelah uji keterbacaan, barulah kita mengadakan pengajuan ISBN buku. Nah, kemarin kita sudah mengajukan dari bulan Oktober. Ternyata sampai sekarang prosesnya kemarin baru diterima. Nah, ini prosesnya lumayan sulit Bapak Ibu karena teman-teman balai kantor lain ada yang matikan kemarin baru memberitahukan ke saya bahwa punya mereka ditolak. Semua ditolak bukunya. Jadi ini prosesnya luar biasa sulit Bapak Ibu. Jadi kita harus untuk ketentuan di ISBN kita harus mengikuti syarat-syarat dari ISBN. Apakah untuk tingkat A, misalnya jenjang A, apakah kalimatnya harus berapa kalimat. Kemudian untuk jenjang B1, B2, B3 itu harus diperhatikan berapa kalimat. Kemudian untuk jenjang C ya dan jenjang D itu harus kita perhatikan apakah sesuai untuk anak-anak. Kemudian bahasanya terlalu sulit atau terlalu mudah itu semua diperhatikan dalam ini oleh ISBN dan puji Tuhan kita kemarin diterima. Mudah-mudahan nanti setelah proses diterima barulah nanti ini kan masih proses revisi ya. Misalnya kalau ada revisi dibalikan lagi ke kita dan mudah-mudahan semua bisa lolos untuk ISBN-nya. Nah, kalau sudah lulus barulah kita yang namanya pencetakan dummy buku. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa kita hanya diperbolehkan untuk mencetak 5 buku. Bahkan dari bahasa pun tidak dapat ya Bapak Ibu ya untuk dummy ini.
Nah, jadi uh, hanya 5. Kemudian uh, ini kemarin pencetakan dan tapi karena boleh diadakan, makanya kita adakan yang terakhir itu peluncuran buku. Nah, peluncuran buku ini bahwa kita sudah melaksanakan uh, seluruh lini masa kegiatan penerjemahan ini. Kemudian kita memberi informasi kepada Bapak Ibu, ya, penyunting, penulis, penerjemah, kemudian Bapak Ibu dan dari luar mungkin dari sekolah ya, bahwa kami ada, ini loh kami punya buku eh, cerita anak berbahasa daerah dan ini memang sangat ditunggu-tunggu. Luar biasa animo masyarakat untuk buku ini ya. Dan mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi bukunya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Rizky. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rensi atas penjelasannya. Perlu diketahui juga oleh hadirin semua bahwa buku yang telah diterbitkan ini melalui proses yang sangat panjang dan tiap tahun kualitas dan kuantitasnya semakin bertambah. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kali ini tertarik untuk menjadi penulis karena nantinya akan bersama-sama bersama Balai Bahasa untuk proses penulisannya. Dan telah hadir juga bersama kita Pak Openi selaku Mitra Bestari yang membantu dalam penyusunan buku dan juga seperti yang telah Ibu Rensi sampaikan bahwasannya ilustrator dalam penerbitan buku ini berasal dari Palangkaraya. Salah satunya ada Mas Aldria yang telah hadir sebagai ilustrator. Kemudian untuk Bapak Ibu hadirin, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi dari eh, ten- terkait tentang penerbitan buku di bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Baik, ini ada pertanyaan dari Siswanto. Mungkin dari Balai Bahasa bisa membuka sedikit tema yang akan diangkat tahun depan, katanya Bu. Mungkin Ibu Rensi boleh menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Jangan saya terus yang ngomong ya. Capek. Ya, ya sedikit ya, sedikit ya. Ah, baik. Eh, sedikit saja ya. Jangan banyak-banyak. Tema yang akan diangkat tahun depan. Untuk tema Mas, kurang lebih sama sih. Tapi yang penting kemarin itu pengaruh iklim yang kita angkat. Dan kemarin ada beberapa yang masuk untuk lokakarya tahap 2 kemarin ada yang masuk untuk iklim. Dan itu kami sangat sangat senang karena itu yang diminta oleh Badan Masa ya tentang perubahan iklim. Dan itu eh, untuk anak-anak untuk mengetahui misalnya tentang bagaimana eh itu kemarin masuk punya ibu siapa kemarin ya saya lupa. Tentang kenapa kok naik ini eh, bukan bukan air air naik itu tandanya apa? Jadi ada ya tanda-tanda alam dan anak-anak sekarang kan belum paham ya untuk tanda-tanda alam tersebut. Kecuali mungkin orang-orang tua zaman dulu pasti paham untuk itu. Nah, itu jadi disesuaikan juga dengan usia anak. Kalau misalnya untuk jenjang A atau ini itu seharian saja sih. Tidak terlalu berat kalau untuk jenjang A. Yang berat itu untuk jenjang C yang tahun depannya. Itu ya, Bu Septi silakan kalau Bu Septi menambahkan. Ya, terima kasih Bu Rensi. Untuk menjawab pertanyaan tema tahun depan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Rensi tadi, memang untuk tahun ini yang dikuatkan itu adalah tentang perubahan iklim. Ya, otomatis itu akan berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan lingkungan dan alam sekitar kita. Nah, untuk tahun ini, bukan tahun ini, yang baru kemarin kami
akhir tahun, bulan November ya, Oktober November itu kita kan kemarin sudah melakukan penjaringan naskah untuk apa namanya, untuk penerjemahan lagi tahun tahun 2025. Nah, dari naskah-naskah yang masuk untuk tahun 2025 yang kami lakukan dalam penjaringan tahun 2024 terakhir pada bulan November, yaitu penjaringan kedua, tahap kedua di tahun 2024, itu sudah banyak, eh, bisa dikatakan tema yang masuk dan cerita yang masuk itu sudah mulai bervariasi, ya. Tidak terpaku hanya pada hal-hal yang memang bagaimanapun yang agak membuat kesusahan itu adalah saat cerita itu harus memasukkan unsur lokal di dalamnya. Kebanyakan yang sudah masuk selama ini masih mungkin karena awal-awal kita kita pun baru belajar dan penulis-penulis yang memasukkan naskahnya juga awal-awal itu masih masih bingung dengan apa yang uh, akan ditulis, tetapi setelah beberapa tahun kami menyatakan puji Tuhan, variasi dari cerita-cerita yang masuk itu sudah sangat banyak dan juga masuk dalam kategori-kategori yang kami dapatkan berdasarkan dari badan, karena untuk tema-tema itu ditentukan secara nasional, ya. Nah, untuk hal seperti ini, tema yang akan diangkat sebenarnya sebenarnya itu adalah tema umum, ya, bisa dikatakan tema umum karena itu ada terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pasti itu seperti yang sudah ada selama ini, selain memang yang harus bermuatan lokal, dia juga bisa dalam bentuk sains, ya, ilmu pengetahuan. Nah, untuk sains, untuk jenjang C selanjutnya untuk tahun depan mungkin akan lebih lebih gampang untuk di apa namanya, dibuat dalam bentuk naskah. Kenapa? Karena untuk jenjang C itu sudah dalam bentuk untuk pembaca yang pemahamannya jauh lebih tinggi. Sehingga penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dengan kebudayaan lokal dan perubahan iklim pada saat ini itu akan lebih lebih bisa terakomodir dalam sebuah naskah. Nah, untuk Bapak Ibu, saya juga lihat di sini banyak yang selama ini juga sudah ikut masuk menjadi penulis. Setiap kali kami membuka apa namanya, kegiatan untuk menjaring naskah, untuk tahun depan akan lebih apa namanya, lebih lebih mungkin akan bisa lebih banyak lagi eh, variasi ceritanya, ya. Jadi tahun depan kami harapkan untuk pengetahuan seperti tahun ini ada yang eh, bercerita tentang fisika apa kimia, ya, itu ya, bercerita tentang arus penghantar arus panas. Dari yang saya baca naskah yang ada itu sudah sangat-sangat maksudnya gini, untuk ilmu pengetahuan tidak hanya bisa didapatkan anak-anak melalui buku pelajaran sekolah, ya, tetapi melalui cerita anak yang mampu dituliskan dengan bahasa yang lebih mengena, lebih dikenal oleh anak-anak, diharapkan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini mungkin terasa berat untuk dibaca itu bisa lebih masuk dan lebih berterima untuk anak-anak karena dibuat dalam bentuk buku cerita dan ada ilustrasi gambarnya sehingga lebih menarik. Nah, diharapkan untuk tahun depan tema-tema yang ada itu bisa dan mampu lebih dikembangkan lagi sehingga buku cerita anak yang akan kita terbitkan tahun depan itu tidak hanya terpaku pada eh, apa namanya, hal-hal yang hanya sehari-hari, tetapi mampu lebih memberikan pengetahuan, pengetahuan dasar yang lebih menarik dan
membuat anak-anak bisa lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih menikmati pengetahuan berupa ilmu pengetahuan yang selama ini hanya dibaca dari buku literatur, literasi, buku-buku sekolah yang seringkali bahasanya mungkin terlalu berat, terlalu baku. Tetapi melalui buku cerita anak, kami harapkan kita juga akan mampu menyediakan buku-buku ilmu pengetahuan yang lebih menarik, dan ini akan pada akhirnya akan menunjang dunia pendidikan bagi anak-anak melalui buku cerita anak ini. Nah, untuk tema tahun depan, seperti yang tadi dinyatakan oleh Borenzi itu sama, masih tidak berubah, tetapi kami berharap di tahun depan variasi ceritanya bisa lebih eh, luas lagi. Tidak semua kembali ke budaya lokal, yang maksudnya banyak dari budaya lokal kita yang bisa diangkat dan berbasiskan pengetahuan, ya. Seperti umpamanya, ini mungkin hanya ide dari saya. Kedepannya mungkin bisa mengangkat tentang apa namanya, pelestarian hutan bakau, ya, atau pelestarian lingkungan dalam bentuk lain, tetapi itu berbasiskan budaya lokal. Karena banyak hal-hal yang bisa diangkat, seperti apa namanya, membuka ladang. Mungkin Bapak Ibu bisa mengangkat itu, bagaimana membuka ladang tanpa harus membakar hutan. Seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita angkat. Ini adalah budaya lokal yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat kita, tetapi dalam budaya lokal ini kita bisa memasukkan bagaimana kita tetap ikut menjaga lingkungan kita dan mengatasi perubahan iklim yang terjadi melalui cerita anak ini. Itu bisa diangkat, dan semoga ini banyak penulis-penulis kita yang sudah sangat bagus ya Bu Rensi ya. Dalam sekian tahun ini eh, bisa dikatakan naskah yang masuk itu sangat bisa jauh lebih enak dan lebih lebih tepat dalam penyampaian, dalam alur cerita, dalam segala hal. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan penulis dari seluruh daerah yang ada di Kalimantan Tengah yang sampai sejauh ini tetap membersamai kami untuk menyukseskan program eh, pengayaan literasi dan pelestarian bahasa daerah. Dan kami berharap ke depannya Bapak, Ibu yang sudah membersamai kami untuk membuat naskah, juga ilustrator dan pengatak yang ada, akan tetap bersama-sama dengan kami semakin meningkatkan kualitas dan apa yang ada yang selama ini sudah kita miliki, kita bersama-sama untuk semakin maju dan semakin membuat bahasa daerah kita dikenal di dunia nasional, bahkan kami berharap bisa go internasional. Demikian Mbak Rizky, mungkin ada tambahan dari Ibu Lida. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Yuliadi, izin bertanya, apakah ada komposisi keseimbangan kuantitas terbitan antara cerita anak untuk tingkat PAUD dan sekolah dasar? Mungkin dari Ibu tim penerjemah. Baik, Mbak Rizky, untuk pertanyaan apakah ada komposisi keseimbangan kuantitas terbitan antara cerita anak untuk tingkat PAUD dan sekolah dasar? Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Renzi bahwa untuk tahun depan difokuskan pada jenjang C, artinya buku cerita anak untuk
anak-anak usia SLTP begitu. Jadi tahun depan Balai Bahasa tidak lagi menerbitkan cerita anak untuk tingkat PAUD atau sekolah dasar karena Badan Bahasa sendiri sudah menekankan bahwa tahun depan programnya adalah untuk penerbitan cerita anak dengan jenjang C begitu. Semoga uh, penjelasan saya dapat dimengerti oleh Pak Yuliadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lida. Kemudian pertanyaan terakhir dari Yulia, apakah setiap sekolah bisa mendapatkan buku cerita ini? Ya, baik. Izin menjawab ya. Apakah setiap sekolah apa tadi bisa mendapatkan buku cerita? Iya, Bu. Eh, bukan hanya sekolah ya, siapapun boleh mendapatkan buku cerita ini karena yang sudah ber-ISDN itu semua kami masukkan di dalam laman Balai Bahasa. Jadi Bapak Ibu bisa membuka laman Balai Bahasa dan bisa mengunduh. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menerbitkan atau mencetak harus bersurat terlebih dahulu kepada kami. Nah, ini boleh gratis ya. Jadi boleh mengunduh ceritanya. Nah, jadi siapapun boleh untuk mengunduhnya. Misalnya untuk di rumah untuk anak-anaknya membacakan dari buku-buku ini karena ilustrasinya juga bagus dan ceritanya juga sudah bagus. Jadi silakan ya Bapak Ibu kalau mau mengunduh. Dan kemudian tadi menanggapi sedikit ya tadi dari pertanyaan Pak Yuliadi tadi, kami setiap tahun ada komposisi untuk terbitan ya. Itu sudah ada di juknis kami dari Badan Bahasa bahwa dulu kami membuat untuk anak TK PAUD, kemudian naik lagi ke anak tingkat yang lebih tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan tahun ini dari kelas 4 sampai kelas 6, tahun depan baru tingkat SMP atau semenjana. Jadi semua ada komposisinya. Begitu Pak Mulyadi. Baik, terima kasih. Begitu yang bisa disampaikan Mbak Rizky. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dapat disimpulkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa tema cerita yang akan diangkat tahun depan adalah tetap sama dan juga mengenai perubahan iklim dan diharapkan cerita yang dibuat memiliki nilai-nilai pengetahuan dasar. Kemudian tahun depan juga difokuskan untuk jenjang C atau tingkat SMP dan siapapun bisa mengakses cerita ini dalam laman Balai Bahasa dan jika ingin menerbitkannya seperti itu atau mencetak itu bisa mengirimkan surat terlebih dahulu kepada Balai Bahasa. Dan cerita tahun ini yang proses pengeditan tetap akan diterbitkan. Kemudian selanjutnya untuk sebelum menutup acara ini apakah eh, Ibu dari narasumber tim penerjemah Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ada pesan yang ingin disampaikan? Mbak Rizky dan Bu Resi juga Bu Lida. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya jawab dulu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Di sini ada, apakah ini, bentar ya. Ini dari Bu Desi Natalia, boleh di-share tentang tanggapan dari sisi anak-anak terhadap buku bacaan. Bu Desi, untuk tanggapan dari anak-anak itu memang kami kemarin setelah melakukan uji keterbacaan bisa dikatakan bahwa tanggapan anak-anak itu sangat luar biasa. Seperti yang saya nyatakan tadi, anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan baik mengenai kebahasaan, juga tentang pengetahuan-pengetahuan lain melalui buku cerita tersebut. Dan lebih menariknya karena mereka melihat gambar. Karena ada ilustrasi sehingga anak-anak jauh lebih tertarik. Dan untuk sharing bagaimana tanggapan dari sisi anak-anak, mungkin nanti kita bisa ini kan di laman ya Ibu Rensi bagaimana hasil yang sudah kami dapatkan dari uji keterbacaan yang sudah kita lakukan kemarin. Lalu di sini dari Dewi Mahlita, apakah kalian sendiri bisa mendapatkan buku tersebut? Sangat bisa Ibu Dewi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rensi tadi.
cerita yang sudah masuk dan kami nyata ya dan sudah lulus ISBN itu sudah dimasukkan ke laman ya Bu Rensi, ada linknya dan silahkan diunduh. Tetapi apabila mau memperbanyak, otomatis harus meminta izin cetak dulu ke kantor berupa permintaan, surat permintaan izin untuk melakukan pencetakan dan itu akan diberikan izin mencetak dengan syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya tidak boleh diperjualbelikan seperti itu ya Ibu Dewi Mahlita. Lalu bagaimana cara kami sekolah yang di pedesaan bisa mendapatkan buku cerita bahasa daerah ini? Ibu Tri Susilawati dari pihak sekolah itu bisa mengajukan surat permohonan buku kepada kami melalui kantor Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terakhir kita dapat info itu ya Ibu Rensi bahwa permintaan buku seperti ini setelah melakukan permintaan melalui kantor kami maka kami akan mengirimkan permintaan ini ke badan ya Ibu Rensi dan dari badan yang akan mencetak buku ini seperti itu. Tetapi apabila memang sekolah mau mencetak sendiri, itu bisa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dari pihak sekolah bisa meminta izin untuk melakukan pencetakan buku. Jadi pihak sekolah boleh mencetak sendiri buku cerita anak yang sudah diterbitkan oleh Balai Bahasa melalui perizinan yang ada. Seperti itu ya Ibu Tri Susilawati. Jadi sekolah mungkin melalui dana BOS bisa mencetak buku untuk kepentingan sekolah itu sendiri. Hanya dengan melakukan permohonan izin pencetakan buku kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti itu Bu Tri. Lalu bagaimana untuk cerita anak yang sekarang proses pengeditan untuk jenjang SD? Apakah tidak diterbitkan jika untuk tahun depan fokus? Diterbitkan Ibu. Karena yang sudah kemarin sudah kita sudah kita lakukan ini prosesnya dalam 1 tahun dan itu akan tetap terbit. Itu akan tetap terbit dalam bentuk dummy dan juga itu online secara online bisa secara daring. Jadi tetap diterbitkan dan itu bisa dilihat di laman Balai Bahasa kami ya. Jadi tidak tidak usah khawatir, buku yang sudah kemarin sudah melalui berbagai proses itu tetap akan diterbitkan. Lalu Ibu Tri Susilawati lagi menyatakan apakah ada syarat tertentu untuk bisa ikut serta dalam cerita kita, ikut sertakan cerita kita. Syarat dan syarat mutlaknya adalah pertama, Ibu ikut dalam seleksi naskah. Jadi dalam setiap tahun, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan seleksi naskah cerita dalam bahasa daerah. Jadi Ibu bisa memasukkan naskah cerita yang Ibu buat, yang Ibu tuliskan saat kami membuka seleksi naskah tersebut. Untuk tahun 2024 ini ada 2 kali tahap seleksi. Dan kemarin terakhir itu adalah di bulan Oktober November. Untuk tahun depan kita pasti ada lagi ya Ibu Rensi ya seleksi naskah. Jadi silahkan dipantau melalui media cetak kami. Kami akan memberikan media sosial kami dan memberikan apa mengumumkan kapan akan dilaksanakan kembali seleksi naskah tersebut. Jadi cerita atau naskah yang Ibu miliki dan Ibu mau itu jadi dalam bentuk buku, silahkan masukkan untuk seleksi naskah. Apabila memang itu terpilih, maka Ibu naskah yang Ibu masukkan itu akan diikut sertakan dalam pembuatan cerita selanjutnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Ibu Rensi atau Ibu Lida. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Septi.
Ternyata luar biasa ya. Eh, banyak banyak juga pertanyaan yang masuk di ruang Zoom ini. Jadi untuk tahun ini kan kemarin masih ada jenjang A, jenjang B, dan jenjang C. Tetap kami terbitkan di tahun depan yang terakhir kemarin ya, yang terakhir yang bulan eh, September ya kemarin ya. Oktober ya. Nah, itu tetap. Nah, dan untuk tahun depan fokus kepada jenjang C. Kemudian untuk syarat tadi sampaikan Bu Septi tadi tidak ada. Untuk syarat tertentu ada, tapi coba lihat di apa Ibu bisa melihat di media sosial kita biasanya kita membuat pengumuman seperti itu ya, pemberitahuan di media sosial kami, dan kami juga selalu bersurat kepada Dinas Pendidikan dan eh, Dinas Perpustakaan seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Kami selalu bersurat setiap tahun untuk eh, seleksi cerita anak ini, dan mudah-mudahan sampai ke Bapak Ibu ya informasi tersebut. Kemudian, oh ya, ini semoga ke depan bukan sekedar cerita anak bahasa, bisa jadi itu harapan kita Pak Yuliadi ya. Jadi kita yang di daerah ini bukan hanya berkutat kepada bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Ini karena juknis kami dari KKP penerjemahan bahwa kami hanya boleh menerjemahkan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Jadi yang diperbolehkan itu yang dari badan bahasa. Mereka menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau kita yang di daerah ini hanya dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Kemudian, bisakah sekolah mengirimkan proposal untuk bantuan pengadaan buku bacaan kepada Balai Bahasa? Em, Kalau kami tidak menerima proposal ya Bapak Ibu ya, jadi bukan proposal tapi cuma permohonan saja, surat permohonan bantuan buku. Nah, kalau kita tahun ini tidak ada pencetakan buku, ya, saya tekankan lagi bahwa kami tidak ada pencetakan buku untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu bisa bersurat kepada kami untuk permintaan buku boleh. Tapi untuk tahun ini kami tidak ada dana untuk pencetakan buku, dan pencetakan buku itu dipegang oleh Badan Bahasa. Misalnya nanti ada yang bersurat kepada kami teruskan ke Badan Bahasa ya. Jadi bukan kami yang mencetak buku tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencetak sendiri boleh tadi, boleh ya. Tapi bersurat kepada kami terlebih dahulu. Oh iya Bapak Ibu, jadi eh, hasil tulisan Bapak Ibu juga sebagai yang penulis itu bisa dilihat di laman penjaring. Penjaring itu namanya penerjemahan daring. Nah itu produk-produk penerjemahan seluruh eh, Indonesia dari Badan Bahasa, kemudian Balai dan Kantor Bahasa semua yang bagus ya, itu masuknya di laman penjaring. Jadi Bapak Ibu yang bisa masuk ke situ, wah luar biasa itu ya. Jadi bisa dilihat di laman penjaring atau penerjemahan daring namanya ini Kemendikbud. Nah, kemudian link untuk unduh buku. Eh, Bapak boleh membuka di laman Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Pak. Lihat di produk. Produk itu ada kamus, kemudian ada buku cerita anak. Nah, boleh dibuka di situ. Boleh diunduh untuk cerita anak. Nah, begitu. Baik. Terima kasih. Dilanjutkan pada Mbak Rizky. Baik, terima kasih kepada tim penerjemah Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Rensi, Ibu Septi, dan juga Ibu Lida, serta seluruh peserta kegiatan yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup, mungkin kepada seluruh hadirin bisa mengaktifkan kamera untuk foto bersama. Oke, oke, enak. Langsung suruh bantu tindakan. Baik, foto bersama saya hitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan kita ingatkan kembali kepada seluruh peserta
Untuk dapat mengisi presensi atau dapat hadir melalui tautan yang telah dibagikan panitia pada grup webinar Hadirin sekalian, demikianlah kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, serta menjadikan motivasi untuk terus mengembangkan bahan bacaan berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Mewakili panitia, saya memohon maaf jika selama kegiatan terdapat kesalahan atau kehilafan. Semoga kita dapat bertemu dalam kesempatan lainnya. Saya Rizky Alisa, mohon undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.